Salam Suksma Angling Dharma. Selamat malam kepada semua para sinar, para abdi, para utusan, para pengiring, para pengayah, para kesatria, Laskar Angling Dharma Bali Dwipa dimanapun kalian berada. Malam ini pukul berapa nih Ki? Jam 8 kurang 8 menit. Tua dari Pesanggerahan tetap menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang guru untuk memberikan bimbingan tuntunan kepada semua para murid-muridnya, para sinar. Semoga juga begitu para sinar, para murid yang memang ada niat tulus belajar, jangan ogah-ogahan, jangan enggan-engganan, jangan setengah-setengah, jangan ragu-ragu, apalagi kalian belajar misalnya datang hanya untuk mencari stempel, mencari cap saja. Oh, saya ini ikut di LAD, saya seorang spiritual, saya seorang rohaniawan. Hanya mencari stempel, tapi tidak pernah ingin tahu, tidak pernah ya mencari atau ya mengolah, apalagi mempraktikkan apa yang sudah kalian dengarkan, apa yang mungkin kalian sudah baca. Karena sejatinya kalau orang belajar itu kan banyak proses ya, perlu ada niat ketulusan, perlu kesabaran, perlu keyakinan, perlu namanya niat usaha, dan semuanya proses ya. Kita hidup di dunia ini semua melalui proses, tidak ada yang instan. Kalau maupun instan hasilnya pasti tidak baik, kita akan hancur ya. Semoga para sinar tetap semangat. Kita di dalam menjalani kehidupan yang begitu banyak ujian, cobaan, tantangan, hambatan, bahkan mungkin ujian yang bertubi-tubi menimpa kita. Kenapa sih kita diberikan kesempatan oleh Tuhan dengan kesehatan rohani, masih waras, pikiran kita masih sehat, tidak gila, tidak stres, ya fisik masih sehat. Belajarlah untuk menimba ilmu. Kalau kalian rajin bersembahyang, berdoa, melaksanakan nyanyi sesuai dengan agama dan keyakinan ada kita masing bagus, itu tetap dilaksanakan. Tapi kalau tanpa diimbangi suatu tato pengetahuan, bisa saja apa yang sudah kalian lakukan itu menjadi suatu bumerang. Karena merasa diri saya sudah rajin bersembahyang, sudah rajin berdoa, sudah rajin menjapa, saya sudah mengaturkan sesajen, saya sudah mengaturkan persembahan, saya sudah mencaru, kok hidup saya masih menderita, banyak susah, kok ekonomi murad-marid, kok hidup saya tidak pernah bahagia. Itu dosa luar biasa jadinya. Karena kita hanya tidak ikhlas atas apa yang sudah kita lakukan. Tapi kalau kita didasari juga dengan belajar tato, akhirnya walaupun terjadi hal-hal seperti itu, walaupun kita sudah berbuat seperti yang sudah Ratu sampaikan tadi, kita kan paham mengerti bahwa itu tidak ada hubungannya. Kita melaksanakan yanya perbuatan baik itu adalah suatu hal yang baik, yang akhirnya pahalanya kan baik. Tapi masalah ujian cobaan itu kan hubungannya karena kita punya karma, kita punya perbuatan masa lampau, kehidupan masa lalu, yang kemarin, yang sekarang. Jadi jangan kita yang mengatur. Kita belajarlah sebagai manusia taat dan tunduk atas apapun keputusan Tuhan, karena kita percaya punya karma. Karena kita pernah berbuat, pasti kita menghasilkan suatu hasil pahala, baik yang baik maupun yang buruk kita harus tetap petik. Jadi itulah pentingnya kalian belajar tato, banyak mencari ilmu pengetahuan, banyak mendengarkan tutur-tutur rohani, siraman rohani, banyak mendengarkan nasihat-nasihat yang membawa ke arah lebih dekat sama Tuhan, tahu kunci-kunci rahasia ketuhanan tentang bagaimana kita menghadapi kehidupan. Di situ kita akan ya tetap akan kita kuat iman, sabar, dan yakin walaupun seberat apapun ujian cobaan yang kita jalani, hadapi. Kalau kita didasari suatu pengetahuan yang baik, akhirnya kita akan mampu dan lulus, dan akhirnya jalan yang kita temui akan lebih baik dan hasilnya lebih baik. Tapi kalau kita ego yang jalan, tidak pernah mendengarkan nasihat, tutur, ngawan kena pedidi, pada saat kalian diuji coba, segala amalan kebaikan kalian selama ini mungkin lakukan akan hilang sia-sia karena kita sudah mendongkol. Raga bematuran, bosai meyanyi, bosai maturan, bosai mepunio, bosai ngayah, kok begini, sing adil betarane, sing adil widine, sing adil leluhure. Jadi ngandang nganjuh, hancur amalan kebaikan kita, sia-sia karena kita sudah tidak tulus. Itu aja pesan dari Guru Atu. Begitu juga kalian yang ada di LAD, belajarlah kalian untuk bercakap-cakap,
terutama di grup juga. Kalian kan punya grup, hargai hormati grup ini keluarga yang bikin. Ada waktu ketiklah ya, gerakan tangannya atau mungkin ucapan di grup untuk saling menyapa gurunya, tegur sapa temannya, dan alam semesta. Biasakanlah agar rohani kita terasah, terdidik, disiplin ke dalam dulu. Kalian di sini banyak mendapatkan ilmu, banyak mendapat pengetahuan, banyak mendapat petunjuk hidup. Maksudnya kalian kan berhutang karma. Cara berhutang karma itu enak kita memberikan doa pada gurunya, temannya. Ya, mau masalah kalian di luar grup untuk berbuat kebaikan, itu adalah keniscayaan kita semua wajib berbuat kebaikan dengan siapapun, tidak pandang bulu ke di dalam keluar. Tapi karena di dalam ini kalian mendapatkan banyak wahyu, dapat bimbingan tuntunan, dapat banyak manfaat. Maksudnya kalian juga harus menghormati, menghargai, dan juga ingin menciptakan juga situasi-situasi yang positif agar kita semua menjadi lebih baik, karena kita saling asah dan saling asih untuk meningkatkan segala sesuatu yang positif menjadi lebih baik dan lebih baik. Itu aja, tolong semangat di grup ya. Ada waktu dari pagi sampai malam, masa nggak ada waktu untuk menyapa temennya, memberikan doa. Jangan kita banyak ngorto di luar, banyak bicara, tapi tempat di sini kalian sudah banyak mendapatkan wahyu, mendapat petunjuk, kalian telantarkan, kan dosa juga jadinya. Karena kalian mencampakkan namanya, walaupun kalian tidak ada pikiran begitu, tapi mencampakkan juga. Karena kalian banyak mendapatkan petunjuk, walaupun sedikit pun, tapi kalian pernah memakai itu, namanya kalian sudah mendapatkan suatu hasil dari yang kalian pelajari, kalian ikutin. Harus bayar utang karma. Ratu tidak pernah menuntut, tapi Tuhan yang akan menuntut. Karena kita harus punya kesadaran. Kita jangan sampai banyak punya utang, lebih banyak kita kalau bisa memberi daripada kita menerima. Kalau bisa seperti itu. Rahayu semuanya, kompak selalu. Hidup jaya merdeka, rahayu.